Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta webinar kesehatan seksualitas yang diselenggarakan oleh LP3M yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita semua, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam webinar yang diselenggarakan oleh LP3M dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Dr. Mita Wulansari. Di sini saya berlaku sebagai moderator. Untuk webinar pada siang hari ini yaitu dengan tema kesehatan seksualitas, dislipidemi, dan gangguan infertilitas pada pria, yang nantinya akan dibawakan oleh Dr. Agus Widiatmoko, MSc, spesialis penyakit dalam, dan juga Dr. Diki Muhammad Rizal, MKes, spesialis andrologi konsultan, yang masing-masing akan membawakan judul tentang kesehatan seksualitas. Para peserta webinar yang saya hormati, sebelumnya acara kita dimulai, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh Dr. Agus Widiatmoko, MSc, spesialis penyakit dalam, lalu selanjutnya adalah tanya jawab kepada beliau Dr. Agus, dan acara yang keempat yaitu penyampaian materi oleh Dr. Diki M. Rizal, MKes, spesialis andrologi konsultan, yang dilanjutkan dengan tanya jawab juga dengan beliau. Lalu acara yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu para peserta webinar pada siang hari ini, marilah sejenak kita berdoa untuk membuka acara pada siang hari ini. Semoga acara kita nantinya akan mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh beliau Dr. Agus Widiatmoko, MSc, spesialis penyakit dalam, yaitu tentang dislipidemia, apa dan bagaimana. Namun sebelum penyampaian materi oleh beliau, izinkan saya untuk menampilkan kurikulum vitae tentang Dr. Agus. Ya, demikian tadi CV singkat tentang Dr. Agus Widiatmoko. Baik, selanjutnya kita mulai untuk mendengarkan materi yang bagus tentang dislipidemi ya, yaitu oleh beliau yang terhormat Dr. Agus Widiatmoko, MSc, spesialis penyakit dalam. Kepada Dr. Agus kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung pada webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang dislipidemi, apa dan bagaimana. Kita tahu bahwa di sekitar kita, di lingkungan kita, atau bahkan kita sendiri sering melakukan cek di laboratorium dan mengecek tentang kondisi lemak dalam tubuh kita. Dari data Global Health Observatory yang dimiliki oleh World Health Organization atau WHO pada tahun 2008, ditemukan prevalensi orang-orang dengan dislipidemi atau kadar kolesterol yang tinggi itu ada di angka 37% dari seluruh penduduk di dunia ini, di mana laki-laki jauh lebih, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Sementara data dari Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2013 ditemukan 35,9% penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun mengalami atau ditemukan kadar kolesterol total lebih dari 200 mg per desiliter. Dan dari data tersebut juga didapatkan bahwa penduduk perkotaan memiliki kadar kolesterol yang jauh lebih tinggi
dibanding pada penduduk di pedesaan. Hal ini sangat mungkin karena pola hidup sehari-hari yang mempengaruhi, di mana penduduk perkotaan pola hidup dan pola makannya akan lebih banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dibandingkan penduduk di desa yang lebih banyak memakan sayuran ataupun buah-buahan. Hal ini juga akan mempengaruhi kadar kolesterol dalam tubuh mereka. Mengapa dislipidemi ini penting? Karena meningkatnya kadar kolesterol ini akan menyebabkan resiko terjadinya aterosklerosis atau terjadinya penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah. Dan ini merupakan faktor resiko utama untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Lalu, apakah dislipidemia itu? Dislipidemi adalah kondisi di mana kadar lemak dalam darah kita terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini disebut sebagai dislipidemi. Dis itu tidak normal, lipid itu lemak, demia itu dalam darah. Jadi kadar lemak dalam darah yang tidak normal, baik tinggi maupun rendah. Lipid ini bersama protein, kemudian karbohidrat merupakan unsur komponen utama dalam tubuh kita. Setiap makhluk hidup pasti memiliki 3 komponen ini. Ada lemak, ada karbohidrat, ada protein. Ketiga-tiganya penting untuk sel-sel dalam tubuh kita itu melangsungkan hidupnya. Kelainan fraksi lemak utama adalah terjadinya 1. Kenaikan kadar kolesterol total. Yang kedua, kenaikan kadar kolesterol LDL. Dan yang berikutnya, kenaikan kadar trigliserid. Apa yang menurun? Yang menurun adalah kolesterol HDL. Kondisi ini kita sebut sebagai dislipidemi. Jadi ada 3 yang naik, ada 1 yang turun. Yang naik apa? Kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserid. Yang turun apa? Kolesterol HDL. Ini adalah kondisi dislipidemia. Kalau dilihat dari klasifikasinya, kita bisa melihat di tabel, kalau kolesterol total itu kapan dikatakan tinggi? Kalau lebih atau sama dengan 240 mg per desiliter. Jadi kalau Bapak Ibu ngecek kadar kolesterol, dicek kadarnya 270, itu termasuk tinggi. Tapi kalau kadar kolesterolnya 215, 210, atau 220, itu kita sebut sebagai sedikit tinggi atau borderline. Idealnya berapa? Yang diinginkan di bawah 200. Nah, kemudian kita harus lihat juga, tidak hanya total kolesterol, kita harus lihat LDL-nya. Sehingga kalau mau ngecek kadar kolesterol harus lengkap. Ada kolesterol total, ada LDL, ada HDL, dan trigliserid. Karena itu semua akan memberikan gambaran apa yang terjadi. Kadar LDL, kalau yang optimal, itu di bawah 100. Nanti kita juga melihat kalau dia dengan pernah terjadi serangan jantung, maka dia harus di bawah 70. Mendekati optimal itu antara 100 sampai 129. Kemudian kapan dikatakan tinggi LDL ini? Kalau lebih dari 160. Jadi kalau nanti dicek kolesterol totalnya 270, LDL-nya 180, itu sudah termasuk tinggi. Kapan dikatakan sangat tinggi? Kalau lebih dari 190. Jadi kalau LDL kita kok 250, itu berarti sangat tinggi LDL kita. Ini beresiko karena LDL merupakan salah satu kolesterol jahat yang sangat aterogenik, yang bisa menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Kemudian untuk HDL, kolesterol HDL itu kolesterol baik. Itu harapannya tinggi, bukan rendah. Karena kalau rendah, kita masuk dislipidemi. Kapan dikatakan rendah? Kalau kurang dari 40. Kapan dikatakan tinggi? Kalau lebih dari 60.
Idealnya kita harus lebih dari 40. Jangan kurang dari 40. Karena kurang dari 40, kita masuk dislipidemi. Karena HDL-nya rendah. Itu juga beresiko. Mengapa? HDL itu protektif terhadap jantung, terhadap pembuluh darah kita. Sehingga kalau dia terlalu rendah, resiko terjadinya gangguan pada jantung maupun pembuluh darah juga akan meningkat. Demikian juga nanti trigliserid. Kita lihat trigliserid. Trigliserid itu normalnya di bawah 150. Kalau antara 150 sampai 199 itu borderline. Dikatakan tinggi kalau di atas 200 sampai 499. Dikatakan sangat tinggi itu kalau di atas 500. Di atas 500 kita akan melihat nanti ada resiko-resiko komplikasi akibat tingginya trigliserid. Trigliserid ini adalah kolesterol yang digunakan untuk energi tubuh, sehingga dia akan cepat naik turunnya. Kalau terlalu tinggi, nanti tubuh akan harus menurunkan. Siapa yang akan berfungsi di sana? Itulah pankreas. Untuk itulah mengapa kalau terlalu tinggi bisa menyebabkan gangguan di pankreas. Lalu dari segi diagnosis dislipidemi, ada dua kategori dislipidemi. Ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer itu bawaan. Artinya kelainan ini disebabkan oleh karena kelainan genetik. Nanti ada kita lihat ini dislipideminya bagaimana. Kalau tidak terlalu tinggi-tinggi atau sedang nilainya, itu biasanya adalah hiperkolesterol poligenik. Dan yang berikutnya kemungkinan adalah dislipidemi yang familial sebagian. Nah, kalau yang tinggi, yang nilai kadar kolesterolnya tinggi-tinggi, yang primer ini biasanya disebabkan oleh karena hiperkolesterolemia familial, dan yang kedua karena hipertrigliseridemia primer. Sementara yang sekunder itu disebabkan oleh karena penyakit lain. Penyakit yang bisa menyebabkan kadar kolesterol kita naik. Misalnya apa? Pada hipotiroid, pada sindroma nefrotik, itu bisa memicu terjadinya kenaikan kadar kolesterol. Ini adalah dislipidemi primer. Pada dislipidemi primer, terapinya salah satunya adalah menangani penyebabnya. Penyebabnya kita tangani, kolesterolnya juga akan ikut menurun. Kita lihat di sini, di tabel berikutnya, penyebab dislipidemi sekunder. Jika kita temukan kadar kolesterol totalnya dan LDL-nya naik tinggi, ini biasanya kita temukan pada kondisi hipotiroid. Kadar tiroid, hormon tiroid yang rendah memicu kondisi ini. Yang berikutnya adalah sindroma nefrotik. Apa itu sindroma nefrotik? Bocornya ginjal akibat gangguan yang bersifat menurun atau autoimun. Itu bisa menyebabkan sindroma nefrotik. Kemudian juga karena penggunaan obat-obatan, misalnya obat-obatan steroid. Kalau Bapak Ibu sering bermain di gym, kadang-kadang diminta untuk meningkatkan massa otot, diberi tambahan anabolik steroid. Nah, anabolik steroid ini akan menyebabkan kolesterol menumpuk. Apa yang meningkat? LDL dan total kolesterolnya. Atau pasien-pasien yang mendapatkan terapi khusus untuk infeksi-infeksi khusus, misalnya pada HIV. Itu ada obat-obatan yang bisa meningkatkan kadar LDL dan total kolesterolnya. Lalu ada penyakit yang ditandai dengan trigliseridnya yang tinggi dan LDL-nya tinggi. Ini khas pada apa? Diabetes mellitus. Pada pasien-pasien DM kita temukan trigliseridnya tinggi. Kemudian diikuti dengan LDL yang tinggi. Ini khas ada gangguan di sistem endokrin, terutama di metabolisme glukosanya, yaitu diabetes mellitus. Siapa lagi yang trigliseridnya tinggi dan LDL-nya tinggi? Obesitas. Kegemukan itu akan ditandai dengan LDL dan trigliserid yang naik tinggi. Atau pasien-pasien yang mendapatkan terapi steroid obat. Misalnya pasien asma mendapatkan metilprednisolon atau obat dexamethasone, itu bisa menyebabkan peningkatan lemak, terutama apa? Trigliserid dan LDL.
Lalu, apakah ada gejalanya seorang yang menderita dislipidemi? Secara umum, seseorang yang kadar kolesterolnya meningkat boleh dikatakan tidak ada gejala. Gejala baru muncul kalau kadar kolesterolnya terlalu tinggi. Misalnya pada penyakit-penyakit dislipidemi yang primer tadi. Atau sudah terjadi komplikasi, yaitu penyakit jantung koroner atau stroke. Nah, itu baru kerasa, oh ternyata kolesterol saya tinggi. Tapi sudah kadung, ada serangan jantung, penyumbatan di pembuluh darah koroner yang ada di jantung akibat penumpukan lemak, atau penyumbatan di pembuluh darah kepala karena kolesterolnya yang terlalu tinggi. Ini baru kewenangannya seperti itu. Secara umum tidak ada alasannya. Nah, pada kondisi-kondisi yang lama, kolesterolnya tinggi lama, misalnya pada yang primer tadi, kita bisa melihat ada beberapa tanda yang bisa kita temukan di dalam tubuh kita yang menunjukkan adanya kadar kolesterol yang tinggi. Kita bisa melihat kalau misalnya ini adalah gambaran xanthelasma. Kita lihat di slide, kita bisa melihat adanya penumpukan lemak di ujung mata. Di ujung mata itu ada keputihan yang agak menebal, itu namanya xanthelasma. Ini adalah tanda khas adanya penumpukan kolesterol di wajah kita. Selain itu, kita juga bisa melihat di kornea mata. Adanya penumpukan kolesterol di mata tadi akan menyebabkan terbentuknya arcus kornea. Ya, kayak bulan sabit tapi di ujung-ujung hitam, warna hitam itu kornea kita. Itu atas dan bawah, ini namanya arcus kornea. Itu adalah tanda hiperkolesterol. Apalagi tandanya terbentuk xanthoma. Xanthoma itu apa? Benjolan-benjolan di siku, di lutut, atau di daerah pas tungkai. Ini ada benjolan-benjolan tumpukan lemak di situ, namanya xanthoma. Ini adalah gambaran-gambaran yang kita bisa temukan. Nah, kalau trigliseridnya yang tinggi, nah kita bisa kalau lebih dari 500 tadi memicu terjadinya pankreatitis akut. Tandanya apa pankreatitis akut? Nyeri perut yang hebat. Nyeri perut karena radangnya ada di pankreas, pankreas itu ada di ulu hati. Nyerinya hebat, itu bisa memicu sampai kesakitan yang amat sangat. Nah, ini adalah pankreatitis akut akibat kadar trigliserid yang sangat tinggi. Nah, untuk itu kita perlu melakukan cek secara rutin. Siapa yang wajib dilakukan penapisan dislipidemi? 1. Setiap laki-laki yang berusia lebih dari 45 tahun sebaiknya cek. Kemudian setiap perempuan atau ibu-ibu yang berusia lebih dari 55 tahun sebaiknya juga cek. Atau setiap orang yang memiliki riwayat keluarga dengan pernah ada serangan jantung pada usia-usia yang masih muda. Ini wajib anggota keluarganya untuk dicek. Kemudian orang yang merokok, ini wajib cek. Setelah itu pasien-pasien atau orang dengan tekanan darah tinggi lebih dari sama dengan 140/90 wajib secara rutin melakukan cek kadar kolesterol secara lengkap. Atau tidak segitu, tapi minum obat rutin, obat anti hipertensi rutin, ya mereka juga wajib cek untuk mencegah komplikasi. Kemudian kalau pernah dicek kadar kolesterol HDL-nya kurang dari 40, mereka harus rutin mengecek. Untuk apa? Ya, karena kita harus mencegah. Nanti di pemateri berikutnya kita akan melihat dislipidemi ternyata tidak hanya di jantung, tapi juga bisa mempengaruhi fungsi-fungsi organ yang lainnya. Sekarang kita akan melihat pemeriksaan apa yang harus dilakukan untuk penapisan tadi. Tadi sudah saya sebutkan di depan. 4 yang harus dicek. 1. Kolesterol total. 2. Kolesterol LDL. 3. Kolesterol HDL. Dan keempat, trigliserid. Untuk memeriksa ini harus ada persyaratan, terutama trigliserid. Trigliserid jangan
tidak berpuasa langsung dicek, nanti kaget-kaget kita triglycerid kita tinggi. Untuk memeriksa triglycerid ini setidak-tidaknya kita harus 12 jam berpuasa. Artinya kalau mau ngecek, habis makan malam, pagi jangan sarapan, baru dicek. Kira-kira sudah 12 jam, makan malam jam 8 pagi sudah bisa dicek, sudah 12 jam. Nah, ini nanti bisa kita ketahui yang benar seberapa kadar kolesterolnya, karena minimal 12 jam untuk dilakukan pemeriksaan kolesterol secara lengkap. Nah, bagaimana tata laksananya? Tata laksananya ada dua, tata laksana non-farmakologis dan tata laksana farmakologis. Yang non-farmakologis ada dua, yang pertama adalah aktivitas fisik, dan yang kedua, diet. Aktivitas fisiknya apa yang dilakukan? Harus dilakukan olahraga minimal 30 menit, 4-6 kali seminggu, dan dilakukan penguatan otot setiap minggu minimal 2 hari. Dengan olahraga yang menguatkan otot, dengan barbel, dengan dumbbell, silakan. Itu untuk menguatkan otot. Artinya minimal itu 30 menit per hari, dan minimal 4-6 kali seminggu untuk olahraga, untuk mereduksi kadar lemaknya. Lalu bagaimana dengan diet? Diet yang kata kunci untuk dislipidemi adalah rendah kalori dengan makan minimal 5 porsi untuk sayur dan buah sehari. Dan ikan atau daging itu bisa dikonsumsi tapi yang tanpa lemak. Daging tanpa lemak itu apa? Misalnya daging ayam tapi tanpa menggunakan kulitnya, kita buang kulitnya. Daging ayam itu kaya protein tapi rendah lemak dibandingkan dengan daging sapi ataupun dengan daging kambing. Ikan juga demikian, ikan itu juga rendah lemaknya. Nah, kalau kita melihat guideline yang ada dari asosiasi hipertensi maupun kardiologi yang ada di dunia ini, mereka mengatakan bagaimana kita mencegah makanan yang mengandung lemak jenuh. Lemak jenuh itu ada di mana? Lemak jenuh itu ada di makanan yang dipanaskan terlalu tinggi lebih dari 100 derajat. Kira-kira apa makanan yang dipanaskan lebih dari 100 derajat? Makanan yang digoreng. Minyak itu titik didihnya lebih dari 100 derajat. Sehingga apapun yang digoreng dengan minyak itu pasti akan menimbulkan lemak yang jenuh. Dan lemak jenuh itu adalah lemak jahat. Kemudian apa yang dilakukan lagi? Aktivitas fisik tadi sudah, mengurangi berat badan. Kemudian karbohidrat juga penting, karena karbohidrat itu sumbernya trigliserid. Kita harus mereduksi karbohidrat, terutama karbohidrat yang simple. Kita ganti dengan karbohidrat yang kompleks. Simple itu apa misalnya? Gula itu simple. Tepung itu karbohidrat yang simple. Semua yang ditepung menjadi simple. Mau tepung beras, tepung gandum, tepung tapioka, tepung jagung, sama. Itu akan menyebabkan dia mudah untuk diubah karena dia simple. Kita cari yang karbohidrat yang kompleks. Di mana itu yang adanya? Di buah-buahan, di kacang-kacangan, di sayuran. Itulah sumber karbohidrat yang kompleks yang kita bisa konsumsi. Dan yang tidak kalah pentingnya, merokok harus dihentikan. Sereal oke, tapi cari yang banyak mengandung gandum utuh. Jangan yang banyak susunya. Ini nanti beda. Susu itu kalau diolah dia mengandung tadi karbohidrat yang simple karena ada gulanya. Nah, itu akan meningkatkan kadar lemak jenuh. Sayuran seperti apa yang diharapkan? Sayuran itu yang tidak dimasak terlalu lama. Ini cukup baik.
Kalau masak sayur sampai warna hijaunya menjadi hijau kehitaman, itu sudah terlalu lama. Itu harus dihindari. Yang kurangi sayuran apa? Kentang. Kentang jangan banyak-banyak. Kentang itu sumber karbohidrat, sehingga jangan terlalu berlebihan. Lalu apalagi yang dikurangi? Sayuran. Yang dikurangi betul itu sayuran yang dimakan dengan butter atau krim. Itu sayurannya nanti kalah sama karbohidrat yang ada di butter sama krimnya tadi. Ini akan mengurangi efek baik dari sayuran tersebut. Demikian juga untuk buah-buahan. Buah-buahan idealnya adalah yang fresh, yang belum di jus, yang masih bentuk aslinya. Itu jauh lebih sehat. Biasakan kita makan buah langsung dibanding buah itu di jus. Karena begitu di jus, itu akan meningkatkan indeks gulanya. Indeks gula tadi adalah karbohidrat yang simpel. Semakin simpel nanti semakin naik nanti. Dan itu akan menjadi bahan baku untuk kolesterol, terutama trigliserid. Untuk daging tadi sudah jelas, utamakan ikan dan daging yang rendah lemak. Apa tadi? Ayam tanpa kulit. Untuk susu, biasakan minum susu yang skim atau yogurt. Itu jauh lebih baik karena dia lemak jenuhnya sedikit dibandingkan yang susu biasa. Jadi susu yang skim itu lebih rendah. Kalau tidak ada, yang low fat juga boleh. Bagaimana lemak yang dimasak? Yang dimasak, masaknya seperti apa sih? Ya, kalau masak lemak, misalnya ini kita mau kepengen minyak gitu ya, sebaiknya jangan dipanaskan, tapi untuk dressing. Dressing, misalnya apa? Kita membuat sayuran gitu terus dikasih minyak. Cuman masalahnya kita tidak terbiasa bahwa minyak itu tidak perlu dipanaskan, tapi langsung kita taburkan di makanan kita. Nanti kalau nasi dikasih minyak seperti itu, bukan nasi goreng, kita dianggap ini yang salah siapa? Padahal itu yang betul. Nasinya nggak usah digoreng, karena panasnya minyak tadi akan memicu terbentuknya lemak jenuh. Sehingga cara masak yang paling bagus apa? Merebus itu jauh lebih bagus. Titik didih air itu tidak pernah lebih dari 100 derajat. Sehingga kalau direbus dengan suhu antara 80-90 derajat, makanan itu termasuk makanan yang sehat. Lalu itu tadi terapi non-farmakologi. Terapi farmakologinya apa? Terapi farmakologinya adalah obat-obatan. Obat-obatan sangat banyak, ada golongan apapun, tapi setiap obat itu pasti ada efek sampingnya. Nah, untuk itu kita harus pas obat apa yang tepat sesuai dengan kadar apa yang tinggi, LDL-nya, trigliseridnya, kolesterolnya, mana yang. Nah, tiap obat punya kemampuan berbeda-beda. Nah, dokter akan menentukan obat apa yang tepat, obat apa yang bisa dikombinasi. Tidak semua obat bisa dikombinasi, karena bisa ada efek samping yang berlebihan. Kemudian, yang penting juga adalah bagaimana kalau kita juga menderita diabetes. Dislipidemi dan diabetes itu dua kondisi yang akan menyebabkan komplikasi, baik pada keduanya itu saling tumpang tindih dan semakin banyak. Ciri khas pada diabetes tadi adalah trigliseridnya tinggi, LDL-nya tinggi. Untuk mengendalikan ini, yang perlu dilakukan selain dengan terapi tadi adalah menurunkan kadar gula darah. Seiring dengan menurunkan kadar gula darah, dengan cara apa? Bisa minum obat, bisa dengan perubahan gaya hidup, diet, maupun olahraga. Kombinasi antara diabetes dan dislipidemi ini akan sangat menurunkan resiko komplikasi kardiovaskuler maupun pada pembuluh darah. Pilihan utamanya pada diabetes, obat-obatannya adalah golongan statin. Pakai simvastatin, atorvastatin, dan lain sebagainya. Itu adalah pilihan utama pada dislipidemi dengan diabetes. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini berguna bagi Bapak Ibu semua.
Jika masih ada pertanyaan, silahkan diajukan. Kami akan berusaha menjawab. Semoga bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Agus Widiatmoko yang telah berkenan untuk menyampaikan materi yang sangat bagus ya dokter. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau tadi bisa bermanfaat dan berguna bagi para peserta webinar. Baik, untuk menginjak acara selanjutnya yaitu uraian materi oleh beliau Dr. Diki Muhammad Rizal, MKes Spesialis Andrologi Konsultan, yang akan memberikan materi yang luar biasa ya, yaitu tentang gangguan seks dan sperma terkait dislipidemi pada laki-laki. Tentunya mungkin kita semua menantikan juga ya ilmu dari beliau. Nah, namun sebelum beliau mulai untuk memberikan materi, izinkan saya juga untuk menyampaikan tentang CV singkat tentang Dr. Diki. Ya, itu tadi CV singkat tentang Dr. Diki. Nah, selanjutnya masuk ke acara inti ya. Baik, kita saksikan bersama ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri kita saat ini, yaitu beliau Dr. Diki Muhammad Rizal, MKes Spesialis Andrologi Konsultan, yang akan menyampaikan tentang gangguan seks dan sperma terkait dislipidemi pada laki-laki. Kepada yang terhormat Dr. Diki, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Diki Muhammad Rizal, Spesialis Andrologi Konsultan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai pengaruh dislipidemia pada fungsi-fungsi seksual dan kondisi sperma. Untuk kali ini, kita akan membatasi pada gangguan fungsi seksual, terutama khususnya disfungsi ereksi, dan bagaimana pengaruh dislipidemia terhadap kuantitas dan kualitas sperma pada pria. Untuk itu, kita akan memulai dengan beberapa hal terkait dengan fisiologi reproduksi seorang pria. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa pria mempunyai organ reproduksi yang khususnya adalah testis. Testis tersebut mempunyai fungsi dalam hal ini memproduksi spermatozoa atau benih pada pria dan hormon testosteron. Sedangkan organ reproduksi yang lain yang kita kenal selama ini adalah penis. Nah, bagaimana dislipidemia mempengaruhi dua organ tersebut? Nah, kemudian kita akan membahas juga bagaimana pengaruhnya terhadap fungsi ereksi pada seorang pria saat terkena dislipidemia. Tentunya Bapak Ibu sekalian harus mengetahui apakah dislipidemia itu. Nah, yang kita kenal adalah kolesterolnya tinggi, ya. Jadi dislipidemia terutama adalah tingginya kadar lemak darah, LDL khususnya, dan trigliserida, kemudian rendahnya kadar HDL. Ya. Tentunya kita tidak asing lagi dengan istilah lemak jahat dan lemak baik. Tetapi itu adalah istilah yang kurang bagus atau kurang tepat. Sehingga kita hanya fokus pada istilah yang memang aslinya LDL, HDL, dan trigliserida. Baiklah, apabila seseorang itu mengalami disfungsi seksual pada pria khususnya, maka ada 3 hal yang penting kita pahami. Yang pertama adalah disfungsi seksual berupa gangguan libido atau berkurangnya keinginan seksual. Yang kedua adalah gangguan seksual berupa berkurangnya bangkitan seksual. Nah,
disfungsi ereksi termasuk dalam kategori gangguan bangkitan seksual. Yang ketiga adalah gangguan ejakulasi atau gangguan orgasme. Nah, kita mengkhususkan diri pada disfungsi ereksi dan kemudian sedikit mengenai disfungsi libido atau gangguan keinginan seksual. Sedangkan spermatogenesis atau produksi sperma, apa kaitannya dengan dislipidemia? Nanti kita akan sampai ke sana. Yang pertama, gangguan lemak atau dislipidemia sebetulnya adalah sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan gangguan fungsi seksual. Ya, tetapi dalam kenyataannya, apabila seseorang mengalami dislipidemia atau meningkatnya kadar lemak darah, maka risiko untuk mendapatkan gangguan fungsi seksual, terutama disfungsi ereksi, akan meningkat. Nah, bagaimana peningkatan itu terjadi? Disfungsi ereksi, biasanya kita memandang bahwa ada kasus-kasus yang berasal dari gangguan psikogenik atau gangguan kejiwaan. Yang kedua, gangguan organik atau gangguan organ yang memang fungsinya menurun akibat sesuatu hal. Nah, untuk gangguan organik, maka 3 hal yang akan bermasalah. Yang pertama adalah gangguan vaskular atau pembuluh darahnya yang bermasalah. Yang kedua adalah gangguan hormonnya atau hormonnya yang bermasalah. Yang ketiga adalah gangguan saraf atau syarafnya yang bermasalah. Nah, yang keempat, ada faktor luar yang mempengaruhi kasus-kasus disfungsi ereksi, yaitu adanya obat-obatan yang dikonsumsi oleh seseorang pria yang kemudian ternyata membuat ereksi atau fungsi ereksinya menurun. Nah, kita akan bahas ini nanti setelah membahas 3 hal ini. Ya. Nah, apabila kita mengetahui bahwa ada faktor vaskular atau pembuluh darah, apa kaitannya dengan disfungsi atau apa kaitannya dengan dislipidemia? Ya. Nah, ternyata apabila seseorang mengalami peningkatan kadar lemak darah, kemudian diikuti dengan adanya disfungsi endotel, ya, disfungsi endotel ini adalah terganggunya fungsi permukaan dalam dari pembuluh darah kita, maka lemak yang ada di dalam darah, dan itu tentunya lebih banyak daripada orang normal, itu akan menempel. Nah, lemak yang menempel kemudian akan menyempitkan atau menurunkan diameter dari pembuluh darah. Apabila lemak tersebut masuk ke dalam dinding pembuluh darah, maka lemak ini akan menyebabkan kekakuan dari pembuluh darah tersebut. Maka jelas bahwa seseorang yang mengalami dislipidemia itu akan berisiko mengalami disfungsi ereksi vaskular atau gangguan pembuluh darah. Nah, yang kedua, bagaimana dislipidemia mempengaruhi kadar hormon kita? Ya. Nah, apabila kita membahas mengenai pengaruh kadar hormon terhadap fungsi ereksi, maka biasanya ada 3 hal yang mempengaruhi. Yang pertama, penurunan testosteron. Yang kedua, peningkatan hormon estradiol. Yang ketiga, peningkatan hormon prolaktin. Nah, apabila seseorang mengalami dislipidemia, maka yang terjadi kebanyakan adalah penurunan hormon testosteron. Mengapa hal ini bisa terjadi? Nah,
Apabila hormon testosteron ini menurun, maka fungsi seksual juga akan menurun pada pria maupun pada wanita. Kali ini kita membicarakan pada pria. Ya. Nah, dislipidemia pada akhirnya akan menyebabkan gangguan hormon, terutama adalah gangguan estradiol terlebih dahulu. Karena dislipidemia atau lemak darah ini akan diubah menjadi estradiol. Ya, testosteron yang ada akan semakin menurun. Ya, jadi testosteron ini ternyata akan menurun karena diubah menjadi estradiol. Itu khusus pada orang-orang dengan atau pasien dengan dislipidemia. Kemudian apabila sudah terjadi penurunan testosteron, ya, maka potensi seksual akan terancam. Dengan demikian, apabila lemak darah tinggi atau mengalami dislipidemia, kemudian akan menyebabkan hiperestradiol, estradiolnya meningkat, maka akhirnya akan menyebabkan penurunan testosteron. Tetapi ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa tingginya kadar trigliserida atau trigliserid dapat mengakibatkan penurunan hormon testosteron. Nah, ini juga berkaitan dengan problem-problem lain yang disebut sebagai metabolic syndrome atau sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini dikaitkan dengan adanya gangguan lemak, ya, trigliserid yang tinggi, kemudian LDL yang tinggi, lalu disertai dengan adanya hipertensi, kemudian adanya hiperglikemia atau gula darah meningkat, dan lingkar perut yang meningkat. Nah, inilah yang membuat kita waspada bahwa apabila seseorang mengalami dislipidemia, kemudian secara fisik ditemukan lingkar perut yang lebih dari normal, berat massa tubuh atau indeks massa tubuh yang lebih dari normal, disertai dengan adanya gangguan seksual, maka ini adalah suatu rangkaian dislipidemia yang berkaitan dengan gangguan seksual, termasuk juga disfungsi ereksi. Sebetulnya tidak berhenti pada disfungsi ereksi. Penurunan testosteron pada akhirnya akan berakibat pada penurunan libido atau keinginan seksual. Ini sangat berkaitan, sehingga seseorang yang mempunyai gangguan kadar lemak atau dislipidemia berisiko untuk mempunyai dua jenis gangguan. Yang pertama adalah gangguan ereksi atau fungsi ereksi, disfungsi ereksi kita menyebutnya, dan gangguan keinginan seksual atau gangguan libido. Kalau kita berbicara mengenai disfungsi ereksi, maka adanya dislipidemia berkaitan dengan gangguan vaskular atau pembuluh darah dan adanya gangguan pembuluh darah dan penurunan hormon testosteron. Sedangkan kalau kita membicarakan disfungsi libido atau gangguan keinginan seksual, maka biasanya berasal dari penurunan hormon testosteron. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang jelas bahwa seseorang yang mempunyai masalah dengan kadar lemaknya, maka dia tidak hanya bermasalah dengan kehidupannya terkait peningkatan cardiovascular accident atau cardiovascular disease, ya, penyakit-penyakit kardiovaskular, tetapi juga kehidupan seksualnya. Nah, oleh sebab itu, apabila ini sudah mulai mengancam, sebaiknya kita memulai untuk penanganannya. Tapi jangan lupa bahwa apabila
hal ini berkaitan dengan gaya hidup, ya, kemudian berkaitan dengan aktivitas fisik yang rendah atau kurang berolahraga, maka kita perlu melakukan penanganan disfungsi seksual secara komprehensif, yaitu dengan pengobatan, penurunan kadar lemak, lalu perubahan gaya hidup. Tentunya ini adalah hal yang paling maksimal kita kerjakan, sehingga kita berharap dengan adanya penanganan yang tepat, maka kasus-kasus disfungsi seksual, dalam hal ini disfungsi ereksi dan disfungsi libido, yang terkait dengan dislipidemia akan dapat tertangani dengan baik. Bapak Ibu sekalian, saya tadi mengungkapkan bahwa kita akan berbicara tentang dua hal. Yang pertama tentang gangguan seksual, yang kedua terkait dengan gangguan sperma. Nah, bagaimana kaitan antara dislipidemia dengan peristiwa pembentukan sperma? Tadi saya sampaikan bahwa risiko seseorang yang mengalami dislipidemia adalah penurunan hormon testosteron. Tidak hanya itu saja, apabila terjadi peningkatan kadar estradiol yang tinggi, maka ada hormon lain yang juga akan ikut menurun, yaitu hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa dua hormon ini, yaitu testosteron dan FSH, ini sangat penting bagi terselenggaranya proses produksi spermatozoa, atau kita menyebutnya sebagai spermatogenesis, serta proses pematangan dari spermatozoa itu sendiri, atau kita menyebutnya sebagai proses maturasi dari spermatozoa. Dengan demikian, apabila seseorang mengalami dislipidemia, maka kita harus waspada bahwa akan terjadi pula gangguan ke arah pembentukan sperma. Memang tidak semua pria dengan kegemukan itu mengalami gangguan sperma. Tetapi pria dengan kegemukan dan disertai dengan dislipidemia akan sangat berisiko terjadinya gangguan sperma. Selain itu, adanya kegemukan ini juga akan memicu terjadinya penurunan kadar vitamin D. Nah, ini juga berkaitan dengan penurunan produksi sperma juga. Meskipun mekanisme yang ada belum terlalu jelas, tetapi penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang mengalami obesitas yang berlatar belakang juga dislipidemia memiliki risiko penurunan sperma dan penurunan hormon, terutama testosteron. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa dislipidemia itu bukanlah sesuatu yang ringan, tetapi apabila terus berjalan, maka dia akan mengancam kehidupan sistem reproduksi pria, khususnya fungsi seksual dan fungsi pembentukan sperma. Nah, bagaimana dengan hal-hal lain yang terkait dengan dislipidemia? Apabila seorang pasien mendapatkan pengobatan tentang dislipidemianya, maka ada hal-hal yang harus kita pahami. Ternyata beberapa pengobatan untuk menurunkan kadar lemak darah juga berisiko menurunkan hormon pria tersebut. Dengan demikian perlu pemahaman bahwa selain dislipidemia itu sendiri berkaitan dengan adanya gangguan sistem reproduksi, maka pengobatannya juga akan berisiko menyebabkan penurunan hormon. Tetapi Bapak Ibu jangan khawatir,
Apabila seorang dokter memberikan pengobatan, maka ini akan dipantau keluhan apa yang terjadi. Maka ini akan menjadi perhatian dari dokter yang akan merawat Bapak Ibu sekalian. Nah, secara prinsip gangguan dislipidemia pada seksual atau pada fungsi seksual, penanganannya juga sama dengan gangguan dislipidemia pada spermatogenesis. Ya. Yang pertama adalah mengendalikan dislipidemia itu sendiri. Kemudian apabila terjadi gangguan hormon, kita mungkin dapat memberikan pengobatan hormon, ya, atau dapat mengatasi masalah hormon tersebut. Kemudian jangan lupa kita mengikuti pola hidup yang sehat, nutrisi yang baik, kemudian physical activity atau aktivitas fisik yang baik juga. Ini tidak bisa terpisahkan. Apabila kita hanya berharap dari pengobatan yang ada, maka pengobatan ini bersifat sementara. Sedangkan apabila kita berhasil mengubah dislipidemia ini menjadi sesuatu yang baik atau normal kembali, melalui pengaturan pola makan, pengaturan pola istirahat, kemudian aktivitas fisik yang cukup, maka ini akan menjadi sesuatu yang lebih awet, ya. Jadi lebih dapat berkesinambungan dibandingkan dengan pengobatan. Pengobatan terhadap kadar hormon yang ada biasanya bersifat temporer. Apabila kita menjumpai perbaikan, maka itu pun juga bersifat temporer. Sehingga bila kurun waktu tertentu terpenuhi, misalnya 3 bulan, maka pengobatan ini menjadi tidak efektif. Ya. Itulah yang saya sebutkan tadi, bahwa memperbaiki gaya hidup, kemudian berolahraga, ya, memperbaiki pola makan, itu jauh lebih baik dibandingkan pengobatan yang ada. Tetapi kita perlu untuk mengkombinasikan hal itu supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian pula pada kasus-kasus dislipidemia pada gangguan fungsi seksual, maka kita akan menjumpai beberapa kendala. Apabila sudah terjadi penebalan dinding pembuluh darah, sudah terjadi kekakuan dinding pembuluh darah, maka problem disfungsi ereksi menjadi lebih sulit. Meskipun demikian, kita tetap berusaha mengontrol adanya dislipidemia yang ada, supaya tidak terjadi kondisi yang lebih berat. Tetap saja kita mengupayakan adanya pengobatan, tetapi pengobatan tersebut umumnya adalah pengobatan yang sifatnya memperbaiki aliran darah dengan cara melebarkan diameter pembuluh darah, atau kita mengenal sebagai istilah vasodilator. Nah, obat-obatan ini tidak akan mengobati dislipidemianya, tidak akan mengobati kekakuan dinding pembuluh darahnya, dan tidak akan mengobati penyempitan diameter pembuluh darah. Obat ini tentunya akan membantu melebarkan pembuluh darah dan aliran darah menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, perlu kiranya Bapak Ibu atau Bapak yang mengalami disfungsi ereksi terkait dislipidemia lebih waspada lagi, bahwa apabila dislipidemia ini tidak segera ditangani atau dislipidemia ini berjalan secara kronis, maka akibat-akibat yang muncul akan semakin nyata. Dan pengobatan dengan obat-obatan yang ada, yang tadi saya sampaikan, khususnya pengobatan untuk melebarkan diameter pembuluh darah, ini akan tidak efektif. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah yang kita alami apabila kita mengalami disfungsi ereksi atau disfungsi libido dan gangguan sperma
tetapi berlatar belakang kondisi dislipidemia. Jangan lupa untuk terus memahami bahwa apabila ada kasus-kasus dislipidemia, maka tidak hanya penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah yang akan mengancam kehidupan kita, tapi juga terhadap fungsi organ reproduksi kita. Hindarkan kondisi disfungsi seksual dan penurunan kualitas kuantitas sperma dengan cara menghindari problem dislipidemia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi ilmu-ilmu yang telah dibawakan, yang telah disampaikan oleh beliau Dr. Diki. Mudah-mudahan dengan materi yang luar biasa menarik tadi ya, bisa menambah wawasan kita dan bisa sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab dengan beliau Dr. Diki. Nah, di sini saya juga sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami pilih ya, pertanyaan terpilih yang mungkin akan dijawab langsung oleh beliau Dr. Diki. Ya, kepada Dr. Diki kami persilakan. Terima kasih pada para pemirsa yang sudah mengikuti penjelasan saya tentang dislipidemia yang terkait dengan gangguan fungsi seksual dan gangguan sperma. Maka pada saat ini saya akan membawakan beberapa pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk di nomor HP saya. Nah, semoga saya bisa menjawab pertanyaan para pemirsa dengan baik dan dapat memberikan kepuasan bagi rasa ingin tahu para pemirsa sekalian. Yuk kita simak pertanyaan nomor 1. Saya memiliki indeks massa tubuh lebih dari normal dan mengalami masalah sperma. Setelah diet dan berhasil menurunkan indeks massa tubuh tersebut, tetapi kok hasil cek sperma saya masih belum normal. Apa yang terjadi dengan diri saya? Nah, untuk pertanyaan kita yang pertama ini, pertanyaan dari pemirsa yang pertama ini, tentunya kita harus memahami bahwa proses penurunan sperma atau gangguan sperma itu tidak hanya terkait dengan indeks massa tubuh. Ini yang harus diyakini betul, bahwa adakah persoalan-persoalan lain yang terkait dengan gangguan sperma tersebut. Apabila kita hanya berfokus pada indeks massa tubuh, maka kita akan mengabaikan persoalan yang lain. Dengan demikian, tujuan kita untuk memperbaiki sperma menjadi sesuatu yang mungkin agak sulit tercapai. Nah, disitulah dokter, khususnya dokter di bidang andrologi, akan melihat secara lebih detail, melihat secara komprehensif, apakah ada gangguan terhadap buah pelirnya atau testisnya, adakah gangguan terhadap hormonnya, mungkin yang tidak terkait dengan indeks massa tubuhnya. Adakah sesuatu yang membuat sperma itu menurun produksinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentunya kita perlu menggali lebih jauh, tidak hanya berdasarkan data bahwa indeks massa tubuh yang ada sudah diperbaiki. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila Anda mendapatkan persoalan yang sama, cobalah untuk bersabar. Dokter akan membantu untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Tetaplah berikhtiar. Pertanyaan yang kedua, saya mengalami masalah sperma yang kurang dari normal atau kurang dari angka normal. Setelah menjalani terapi, pengobatan, kok bisa tubuh terasa lemas, letoy, lemah, dan lebih sering mengantuk ya. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Karena setelah berobat, bukannya membaik kondisinya, tetapi justru mengalami efek berupa tubuhnya menjadi lebih lemah, tidak bugar. Saya kira ini ada sesuatu yang harus kita teliti terlebih dahulu. Apa yang terjadi?
pengobatan apa yang telah diberikan. Ya, apabila pengobatan-pengobatan tersebut sebetulnya adalah sesuatu yang sifatnya suplementatif atau pemberian suplemen, maka semoga saja ini akan menjadi semakin bugar sebetulnya. Tetapi apabila ada obat-obatan yang terkait dengan hal-hal lain, maka kita perlu waspada. Saya memang kurang memahami apa obat-obatan yang dapat menyebabkan peristiwa lemah dan letoy tadi, ya. Tetapi apabila kita ketahui ada efek samping dari pengobatan yang ada. Misalnya saja pengobatan terkait dengan penurunan kadar estradiol pada seorang pria yang mengalami gangguan sperma dan ditemukan kadar estradiol yang tinggi. Nah, itu ternyata kadang-kadang efek sampingnya juga mengalami lemah badannya, tidak enak, badannya merasa tidak nyaman. Kemudian yang jadi keluhan yang nyata juga mengalami disfungsi ereksi atau penurunan kualitas ereksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak mengalaminya, maka insya Allah jangan khawatir, ini adalah sesuatu yang bersifat temporer. Apabila pengobatan ini dihentikan, maka lambat laun fungsi ereksi akan pulih kembali. Dan itu sudah tertera di petunjuk pengobatan bahwa ini salah satu efek sampingnya adalah menyebabkan disfungsi ereksi. Nah, Bapak Ibu perlu untuk memahami terlebih dahulu kira-kira apa obat yang diminum, kemudian bagaimana efek yang sebenarnya. Ya, adakah obat-obatan lain yang diminum? Atau mungkin barangkali kondisi-kondisi lain yang juga ikut terjadi. Ya, oleh sebab itu kita perlu untuk lebih memahami terlebih dahulu permasalahan kita. Jangan khawatir apabila ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hal tersebut, terutama efek samping pengobatan, kita berupaya untuk mengembalikan fungsi organ tersebut dengan baik. Tentunya Bapak Ibu harus berkonsultasi terlebih dahulu. Baik ya, maka kita akan sampai ke pertanyaan berikutnya. Dokter, saya sudah mengkonsumsi obat untuk mengatasi masalah sperma. Apakah ada cara lain yang harus dilakukan untuk memperbaiki sperma saya selain minum obat? Nah, pada saat penjelasan saya tentang gangguan disfungsi atau gangguan lemak dislipidemia terkait dengan gangguan fungsi seksual dan gangguan sperma, saya berkali-kali menekankan, perbaiki pola makan, ya, kemudian perbaiki pola istirahat, dan lakukan aktivitas fisik yang baik. Berolahragalah. Tetapi berolahraga ini harus kita tentukan bahwa bukan goes sejauh-jauhnya, bukan futsal selama-lamanya ya, dengan waktu yang sangat panjang, tetapi cukuplah dengan jogging 30-40 menit sekali, kemudian selama 5 kali dalam seminggu. Ini penelitian menunjukkan bahwa akan memperbaiki kadar hormon kita, tetapi waktunya juga harus dipahami bahwa ini akan berlangsung lama, ya sekitar 3-6 bulan. Jadi jangan berharap hanya berolahraga 1 minggu, 2 minggu, maka sperma Bapak akan membaik. Tidak, ya. Jangan lupa bahwa ini harus diiringi dengan pengobatan. Nah, inilah yang akan bersinergi antara pengobatan, kemudian memperhatikan gaya hidup, dan berolahraga. Oh ya, satu hal, stres. Nah, ini juga akan mempengaruhi kondisi reproduksi kita. Ya, ingat bahwa gangguan fungsi seksual maupun gangguan sperma juga dapat dikaitkan dengan gangguan stres. Nah, baik, kita harus memahami itu semua. Semoga apa yang menjadi keluhan dapat membaik nantinya. Baik, saya lanjutkan. Dokter, jika saya mengalami dislipidemia dan mengkonsumsi obat anti kolesterol, dapat memperbaiki gangguan seks dan sperma saya?
Nah, ini juga sudah saya jelaskan pada penjelasan tadi ya, bahwa salah satu yang kita harapkan dari pengobatan penurunan kadar lemak darah itu adalah kadar lemak darah menjadi normal. Tetapi ternyata penelitian juga membuktikan bahwa pengobatan untuk dislipidemia juga dapat berisiko menurunkan kadar hormon kita dan berakibat pada gangguan fungsi seksual. Nah, bagaimana ini bisa terjadi? Ada kemungkinan bahwa penurunan ini sangat tajam, penurunan ini sangat besar, sehingga kadar lemak yang sebetulnya lemak itu dibutuhkan untuk pembentukan hormon. Justru dengan pengobatan kadar lemak diturunkan secara serius ya, sehingga jauh di bawah normal, dan ini akan mempunyai konsekuensi. Hormon yang terbentuk menjadi berkurang. Karena apa? Ya karena memang bahannya sudah dihabiskan atau bahannya sudah dikurangi dengan pengobatan yang ada. Oleh sebab itu, kami dokter di bidang andrologi sebetulnya selalu memperhatikan hal ini. Ya, jangan-jangan memang ada efek dari pengobatan penurunan lemak yang terlalu tajam ini mengganggu fungsi seksual. Demikian pula juga dengan dokter-dokter lain, dokter penyakit dalam atau dokter umum sekalipun akan lebih waspada apabila kadar lemak yang diturunkan dengan pengobatan menjadi sangat menurun dan itu mengganggu fungsi tubuh yang lain, antara lain fungsi seksual. Ya. Baik, semoga lebih memahami kondisi Bapak. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi bahwa meningkatkan hormon testosteron apakah bisa dengan selain obat? Bapak Ibu sekalian, hormon testosteron sangat penting bagi kehidupan kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa beberapa kondisi dapat menyebabkan penurunan hormon testosteron. Tetapi apabila kondisi ini bisa dikoreksi, maka kita berharap penurunan hormon testosteron ini akan membaik. Ya, misalnya saja seseorang yang mengalami gangguan pernafasan, misalnya yang mendapatkan pengobatan kortikosteroid misalnya, maka dia akan berisiko untuk mengalami penurunan testosteron akibat pengobatannya. Kemudian seseorang yang mengalami kegemukan, tadi sudah saya sampaikan, seseorang yang mengalami gangguan fungsi tiroid, ini juga akan dapat mengalami gangguan testosteron. Tapi dengan memperbaiki kadar tiroidnya, diharapkan testosteronnya pulih. Bahkan apabila kita menjumpai ada saudara-saudara kita yang menggunakan nafsa, narkotika, ini akan berisiko terhadap penurunan hormon seks yang ada. Maka apabila kondisi ini dipulihkan, ya, nafsanya ini dihentikan, maka pelan-pelan ini akan memperbaiki kondisi testosteronnya. Dengan demikian, testosteron menurun itu belum tentu perlu diobati. Mengubah gaya hidup berolahraga juga dapat memperbaiki testosteron. Testosteron juga dapat terganggu karena gangguan pola istirahat kita, gangguan tidur kita. Testosteron juga terganggu akibat stres. Maka hal-hal seperti ini dapat kita mulai dengan mengubah gaya hidup yang menjadi yang lebih baik. Olahraga seperti yang tadi saya sampaikan juga memperbaiki. Nah, apabila itu semuanya dapat dilakukan, maka itu adalah penanganan selain obat. Nah, tetapi ada hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu usia tua. Penurunan testosteron akibat usia tua itu tidak ada gantinya, karena tubuh sudah tidak bisa memproduksi lagi testosteron yang ada. Oleh sebab itu,
kita mengenal istilah menopause pada wanita, ya, henti haid, estrogennya menurun, maka pada pria ada istilah andropause. Proses produksi testosteronnya sangat menurun. Tidak ada yang bisa menggantikan kecuali pemberian testosteron dari luar. Dengan demikian, maka penurunan testosteron akibat usia itu sangat membutuhkan suplementasi testosteron. Ya, kita mengenal adanya terapi sulih hormon. Nah, jadi tidak ada hal-hal yang dapat memperbaiki terkait dengan penuaan. Yang ada adalah proses penggantian testosteron yang ada atau yang berkurang tersebut dengan memberikan pengobatan. Tentunya dengan dosis yang tepat, ya, ini tidak akan membahayakan tubuh kita. Ya, justru malah akan memperbaiki fungsi tubuh kita. Mengapa? Karena testosteron mempunyai banyak sekali fungsi, termasuk juga menjaga kebugaran, menjaga otot kita, menjaga konsentrasi, ya, kemudian menjaga dari osteoporosis, ya, menjaga fungsi ingatan dan sebagainya. Dengan demikian, apabila testosteron ini tidak bisa digantikan, harus dengan pengobatan, dan pasien sudah mengeluh, maka sebaiknya kita mempertimbangkan pemberian testosteron ini. Tetapi dengan pengawasan seorang dokter dan evaluasi yang tepat, maka semoga saja problem ini dapat teratasi dan kualitas hidup lebih meningkat. Demikian jawaban saya buat pemirsa yang sudah melayangkan pertanyaan pada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Diki yang telah menjawab pertanyaan dengan sangat jelas. Bagi yang memang masih belum memiliki pertanyaan atau belum berkesempatan untuk bertanya, nanti bisa ditinggalkan di kolom chat komentar. Ya, itu tadi materi-materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita yang sangat hebat sekali ya, yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya selaku moderator berterima kasih kepada teman-teman, para hadirin, peserta webinar kita pada siang hari ini, yaitu tentang webinar kesehatan seksualitas. Tidak lupa juga terima kasih kepada LP3M yang telah mensponsori ya, sehingga pada siang hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bagus-bagus dari para pemateri kita. Dan juga kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Rumah Sakit AMC Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, mohon maaf jika ada salah kata, kesalahan ada pada diri saya, kesempurnaan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.